Salam Pramuka. Salam. Salam. Selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa, kita dapat berkumpul walaupun lewat udara dalam kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan Racana Jogonegoro Unsik tahun 2020 ini yang alhamdulillah ini mengenang masa lalu saya karena kebetulan saya juga alumni Unsik. Tadi sudah disampaikan kurikulum fit saya bahwa saya kuliahnya ada di Unsik. Ketika itu daftar masih menjadi mahasiswa IIQI, Institut Ilmu Al-Quran. Tetapi ada keajaiban ketika kuliah, ketika lulus, ijazahnya tidak lagi IIQI, tetapi sudah Unsik. Unsik angkatan yang pertama itu saya. Adik-adik dan juga kakak-kakak panitia dan peserta yang saya hormati, yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang Racana atau Pramuka Pandega. Sebelum kita mengetahui tentang keracanaan atau Pramuka Pandega, saya sedikit mengulang masa lalunya kita mengenal dulu. Kita kenal dulu bahwa di dalam gerakan pramuka itu apa sih yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Ini. Sebelum kita berbicara pramuka lebih detail lagi, kita kenal dulu 4 kata yang ada, 4 istilah yang ada di dalam gerakan pramuka. Yang pertama yaitu pramuka, yang kedua gerakan pramuka, yang ketiga kepramukaan, dan yang keempat teknik kepramukaan. Ini. Nah, 4 hal inilah atau 4 kata inilah yang perlu kita pahami terlebih dahulu tentang kepramukaan. Pramuka adalah orangnya. Kita ini pramuka. Di dalam keanggotaan pramuka, tentunya adik-adik sudah mengenal dan sudah paham betul bahwa pramuka terbagi menjadi berapa golongan? Terbagi menjadi 4 golongan, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega untuk keanggotaan peserta didiknya. Adapun untuk para pembina itu masuk dalam kategori anggota dewasa. Nah, kita juga tahu bahwa pengelompokan golongan itu disesuaikan dengan usia. Dengan usia. Siaga usia 7 sampai 10 tahun, penggalang usia 11 sampai 15 tahun, penegak usia 16 tahun sampai 20 tahun, dan pandega usia 21 sampai 25 tahun. Ini secara golongan. Itu pengertian dari pramuka yang pertama, yaitu orangnya, anggotanya. Bisa disebut pramuka apabila apa? Apabila kita sudah dilantik menjadi anggota gerakan pramuka sesuai dengan golongannya, dan setelah pelantikan itu berhak menggunakan seragam pramuka. Kalau belum dilantik berarti kita belum berhak untuk menggunakan atribut pramuka. Itu bisa. Yang pertama. Yang kedua, gerakan pramuka. Gerakan pramuka itu apa? Wadahnya, organisasinya. Ini. Organisasinya, rumahnya. Ini. Sehingga gerakan pramuka menjadi satu-satunya
wadah selamat datang Kak Arif. Ini pembina SMP Nusantara dan juga Kak Wawan. Juga pembina SMP Nusantara. Untuk Kak Wawan nggak asing lagi karena Kak Wawan kebetulan juga alumni Racana Jogonegoro. Saya sangat asing Kak Sulu. Alumni Banyumas. Itu. Jadi gerakan pramuka adalah wadahnya. Di manakah gerakan pramuka itu? Ada di gugus depannya sebagai pioner, sebagai ujungnya. Walaupun kita tahu bahwa gerakan pramuka mempunyai tingkatan, yaitu ada kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, dan gugus depan. Tetapi keanggotaan gerakan pramuka itu ada di gugus depan. Yang tentunya gugus depan di sini terbagi menjadi dua. Ada gugus depan lengkap dan ada gugus depan tidak lengkap. Gugus depan lengkap yaitu satu wilayah yang keanggotaannya 4 hal atau utuh lengkap, yaitu dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Ini dinamakan gugus depan lengkap. Kalau gugus depan tidak lengkap, adalah gugus depan yang keanggotaannya hanya 1 atau 2 golongan saja. Itu artinya tidak keempat-empatnya. Sebagai contoh adalah di gugus depan sekolah. Itu keanggotaannya kan hanya kalau SD itu hanya siaga dan penggalang, kalau SMP hanya penggalang saja, kalau penegak kalau SMA hanya penegak, dan kalau racana kalau perguruan tinggi hanya racana. Itu dinamakan gugus depan tidak lengkap. Yang kedua, yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah kepramukaan dulu. Kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Adalah materi-materi yang ada di dalam gerakan pramuka itu. Materi-materi yang harus dipelajari, yang harus dikuasai oleh adik-adik anggota pramuka. Yang tentunya materinya ini pun juga disesuaikan dengan psikologi, dengan kondisi psikis atau sesuai dengan golongan masing-masing. Siaga ya siaga sendiri, penggalang ya penggalang sendiri, penegak ya penegak sendiri. Begitu juga pandega atau yang kita sering kenal dengan sebutan racana. Yang keempat yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah tekpram. Ini. Kalau tadi kepramukaan itu materinya, kalau tekpram adalah caranya, tekniknya. Nah, tekniknya bagaimana? Ya tentunya sebagaimana pengertian gerakan pramuka adalah pramuka bukanlah suatu ilmu, pramuka bukanlah suatu konsep yang harus dipelajari dan harus dipahami, tetapi pramuka adalah game, permainan yang mengandung unsur pendidikan yang dilaksanakan di alam terbuka dan di bawah tanggung jawab orang dewasa. Artinya teknik dalam penyampaian materi kepramukaan itu melalui beberapa kegiatan yang salah satunya adalah di alam terbuka. Tetapi kadang kita juga sering agak kurang pas mengartikan bahwa alam terbuka itu yang harus lapangan, harus hutan, atau pokoknya yang tidak ada ruang dan tidak ada sekat-sekatnya. Sebenarnya tidak juga. Yang namanya alam terbuka itu adalah situasi yang menjadikan pola pikir pandangan peserta didik itu menjadi lebih terbuka atau untuk berkreasi dan berinovasi. Contohlah ketika kita melaksanakan kegiatan yang namanya alam terbuka bukan berarti harus di lapangan saja, tidak, tetapi mungkin disesuaikan dengan materinya.
Kalau materinya seumpamanya dalam TKK pengamatan, ada pengamatan untuk industri, maka kita bisa melakukan kunjungan ke pabrik-pabrik, melakukan kunjungan ke tempat-tempat industri, walaupun itu di dalam ruangan. Itu dikategorikan terbuka karena apa? Itu akan menjadikan pandangan kita berbeda daripada kebiasaan kita atau yang biasa kita lakukan di gugus depan. Nah, itu bisa kita laksanakan dalam bentuk perkemahan, dalam bentuk orientasi yang seperti kita lakukan saat ini, dan juga mungkin dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang lainnya. 4 hal inilah yang perlu kita pahami terlebih dahulu apabila kita akan masuk atau kita akan berkecimpung di dalam organisasi yang namanya Gerakan Pramuka, yaitu Pramuka, Gerakan Pramuka, Kepramukaan, dan Teknik Kepramukaan. Itu. Oke, saat ini kita akan berbicara tentang fokus dari yang kita laksanakan saat ini. Adik-adik sekarang kan baru berorientasi, istilahnya baru ingin mengenal, yaitu Pandega. Apa sih Pandega itu? Pandega adalah golongan tertinggi di dalam gerakan pramuka yang usianya, kalau kita berbicara usia, kalau kita berbicara definisi secara utuh, yaitu usianya 21 tahun sampai 25 tahun. Tetapi kadang yang menjadi pertanyaan kita, Kak, apakah usia yang belum 21 tahun itu sudah menjadi Pandega? Ada yang bisa jawab? Apakah usia yang belum 21 tahun itu sudah menjadi Pandega? Kalau secara teori memang belum. Dikatakan Pandega apabila sudah 21 tahun. Kalau yang belum 21 tahun itu baru namanya tamu Pandega dan statusnya masih menjadi anggota pramuka golongan penegak. Itu. Tetapi dengan pertimbangan psikologi, dengan pertimbangan daripada randuwe anggota, karena biasanya kalau sekarang ini kan adik-adik masuk kuliah itu masuk perguruan tinggi kan usianya baru ya 18 lah ya, 18 sampai 19 tahun lah itu, sehingga usianya belum lah. Daripada nanti terlantu-lantu, oke lah kita kita terima dan kita kita ajak mereka untuk bergabung menjadi anggota Pramuka Garuda. Pramuka Garuda, Pramuka golongan Pandega. Itu. Nah, di dalam Pramuka golongan Pandega dinamakan Pandega atau yang kita kenal dengan sebutan Racana. Itu satuannya. Sedikit mengulang lagi, kalau siaga satuannya apa, Kak? Adik-adik? Kalau siaga satuannya adalah perindukan. Kalau penggalang satuannya adalah pasukan. Kalau penegak satuannya adalah ambalan, sedangkan Pandega satuannya adalah Racana. Dinamakan Racana atau dinamakan Pandega atau gugus depan Pandega apabila mempunyai minimal 1 racana minimal, yaitu entah itu Racana Putra ataupun Racana Putri. Umumnya memang di dalam 1 racana hanya ada 2. Di dalam gugus depan Pandega hanya ada 2, yaitu Racana Putra maupun Racana Putri. Padahal kita boleh kok, kita boleh membuat racana itu lebih dari 1 apabila anggotanya banyak.
satu racana minimal terdiri dari maksimal, mohon maaf, satu racana maksimal 4 reka. Ini satu racana maksimal 4 reka. Satu reka anggotanya 5 sampai 8 orang. Ini maksimal 8 orang dinamakan satu reka. Nah, nanti kalau gugus depan contohlah seumpamanya Racana Jogonegoro, anggotanya banyak, ada 300 seumpamanya. Ada 30 reka. Maka itu bisa terbagi menjadi beberapa racana. Kalau 30 berarti idealnya berapa? 8 ya. 4, 4, 4, 4, 2 atau 3, 3 dan seterusnya. Artinya maksimal 4 itu menjadi satu racana. Yang dimana dalam satu racana itu mempunyai kepengurusan yang kita kenal dengan sebutan Dewan Racana. Ini mempunyai kepengurusan Dewan Racana. Nah, Dewan Racana ini diketuai oleh satu orang ketua, satu orang wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Ini sebagai pengurus hariannya sampai pengurus harian yang dinamakan pengurus harian yang bertanggung jawab atas kegiatan atau atas roda jalannya kegiatan Racana itu sendiri. Dewan Racana diambil dari mana? Dewan Racana diambil dari anggota atau pimpinan reka. Ini atau di pimpinan Racana itu sendiri yang nantinya menjadi Dewan Racana. Ini. Di dalam Dewan Racana ada yang namanya pembina dan pembantu pembina. Ini jelas karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa pramuka di bawah tanggung jawab orang dewasa, sehingga kita tidak bisa melupakan yang namanya pembina. Siapakah yang menjadi pembina? Beliau anggota pramuka dewasa yang sudah mengikuti kursus mahir. Ini yang sudah mengikuti kursus mahir. Entah itu mahir dasar ataupun mahir lanjutan. Di dalam Dewan Racana juga kita tidak melepaskan yang namanya Dewan Kehormatan Racana. Dewan Kehormatan Racana itu kalau kita bisa ngambil mudahnya adalah Dewan Adat. Oke lah, nggak apa-apa, bisa mengambil nama Dewan Adat itu sendiri. Dewan Adat atau Dewan Racana terdiri dari siapa? 1, dari unsur MABI. 2, dari unsur pembina gudeg. 3, dari unsur Dewan Racana itu, baik itu ya ketua putra dan ketua putri. Dan 1 dari unsur anggota Racana ditambah dengan unsur organisasi pimpinan. Organisasi pimpinan yang dimaksud adalah Racana itu menginduknya di organisasi mana. Kalau seumpamanya di gugus depan Racana itu menginduknya kepada organisasi BEM, berarti ketua BEM-nya, betul ya BEM ya kalau di kuliah ya. Nah, ketua BEM-nya menjadi anggota Dewan Kehormatan. Terus juga bisa diambil dari bidang kemahasiswaan. Ini menjadi Dewan Kehormatan yang bertugas 1, untuk menentukan apakah anggota itu layak atau tidak menjadi anggota yang bisa dilantik atau tidak bisa dilantik. Apakah anggota itu berhak menerima penghargaan atau norma atau dasar dharma yang kita kenal, maka anggota itu dikeluarkan dari keanggotaan Racana. Itu tugasnya Dewan Racana. Ketuanya siapa? Ketuanya adalah Ketua Dewan Racana yang saat itu menjabat.
Ini dalam bagan saya sudah tayangkan Racana Pandika ada yang di warna oranye ini, terus di sampingnya ada pembina yang ada di warna kuning dan coklat Dewan Racana dan pemangku adat. Nah, pemangku adat ini adalah orang yang bertugas melestarikan adat dan pusaka adatnya di gugus depan itu. Bukan menjadi bukan menjadi pemimpin, tapi hanya pemangku, melestarikan adat Racana seperti apa yang dilaksanakan, pusakanya apa saja, atau perlengkapan. Itulah tugas Dewan Pemangku Adat untuk melestarikannya. Apakah adat boleh dirubah? Boleh. Adat boleh dirubah di dalam Muspandega. Ini. Begitu juga pemangku adatnya boleh juga dirubah atas sepersetujuan dari Dewan Kehormatan. Terus di bawahnya ada kelompok kerja. Kelompok kerja itu adalah bidang-bidangnya, atau mungkin kalau di dalam tugas depan namanya bina ya. Ada bina satuan, ada bina kegiatan, dan yang bina diri, dan yang lainnya. Di bawahnya lagi ada yang namanya reka. Nah, reka itu kalau yang kita kenal di penegak yaitu sangga, yang terdiri dari 2 sampai 8 orang itu. Dan di bawahnya adalah anggota-anggotanya reka itu. Nah, ini pengertian dari Pandega Racana. Saya nggak perlu sampaikan secara detail karena saya yakin kakak-kakak dari penjelasan yang tadi saya sampaikan sudah paham bahwa Racana minimal usianya 21 tahun sampai 25 tahun dan sudah dilantik. Walaupun usianya sudah 25 tahun tapi belum dilantik, ya belum bisa dikatakan sebagai anggota Racana dan belum berhak menggunakan badge dari Racana. Dalam hal ini adalah Racana Jogonegoro. Badge-nya seperti apa? Nanti dari kakak-kakak Dewan Racana bisa menjelaskan, karena mohon maaf saja untuk bed yang sekarang ini sudah agak berubah dengan bed yang dulu, sehingga kemungkinan warnanya sudah, artinya filosofinya tidak sama seperti yang zamannya saya dulu. Kalau zamannya saya masih ingat, tetapi kalau yang sekarang daripada takutnya nanti malah bingung loh. Kata Kak Sulung seperti ini, kata Kak Dewan Racana seperti inilah, malah bingung. Nah, biar nanti kakak-kakak dari Dewan Racana saja yang menjelaskan. Karena itu boleh dirubah kok. Yang namanya adat, yang namanya bed ambal, bed Racana itu boleh dirubah. Tentunya perubahan itu melalui yang namanya Muspandega. Dengan adanya perubahan itu, maka otomatis adanya perubahan juga yang namanya ADART Racana. Ini. Kita lanjutkan saja. Nah, ini kalau kita secara bagan, ini ada reka, ada Dewan Racana, terus ada pemangku adat. Tadi pemangku adat bukan berarti orang yang mengawasi ya, bukan berarti pemimpin adat, bukan, tapi hanya sebatas sebagai pengelola, itu sebagai penanggung jawab atas jalannya adat yang ada di dalam Racana itu. Terus ada Dewan Kehormatan Racana Pandega, yaitu yang kalau yang bertugas untuk menentukan apakah adat di Racana itu berjalan atau tidak, terus menentukan apakah anggota itu berhak untuk dilanjutkan atau tidak. Terus di bawahnya lagi ada pembina, pembantu pembina, dan juga instruktur pembimbing. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, adik-adik?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lebih dahulu. Izin bertanya, Kak. Ya. Ade Muhammad Taufik, betul ya? Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya dari Teknik Mesin. Saya izin bertanya, Kak, untuk masa bakti dari Dewan Racana itu sendiri berapa tahun, Kak? Mungkin Ya. cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ade Taufik. Untuk masa bakti Dewan Racana, kalau kita berbicara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tentang struktur organisasi gerakan pramuka, masa baktinya adalah 3 tahun Dewan Racana. Tetapi tidak harus 3 tahun, tergantung dari kebijaksanaan dari anggota Racana itu sendiri. Contohnya mungkin saya terpilih menjadi ketua Racana kok di semester 7. Itu kan ya. Seumpamanya sudah di semester 7. Kalau harus menunggu 3 tahun berarti harus menyelesaikan masa bakti saya, berarti saya harus nunggu 3 tahun lagi kan. Wisudanya molor. Itu. Maka boleh diambil kesepakatan, diambil keputusan dengan Dewan Kehormatan Racana. Kalau bisa 3 tahun, 2 tahun nggak mas? Boleh. Kelihatan dalam keputusan itu ada yang bertanggung jawab dan ada pula yang menjalankan kelangsungan kegiatan-kegiatan itu, daripada nanti harus 3 tahun sementara contohlah di Racana Jogokuro ini anggotanya banyak yang dari luar daerah. Biasanya ketika sudah lulus terus pindah kembali ke daerah asalnya, daripada terjadi kekurangan kekuasaan atau kekosongan, maka boleh 3 tahun dengan kondisi. Gitu. Ade Taufik. Ya, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Yang lain monggo. Terus direcord ke. Tapi itu lagi mungkin. Oke, kalau tidak ada saya nama sedikit. Kurikulum gerakan pramuka itu ada di mana sih? Kadang kita bingung kan, materi pramuka itu apa saja dan yang lainnya. Dan kadang saya juga bingung juga ketika ditanya, Kak Sulung punya buku kepramukaan, tak pinjam dong Kak, kurikulumnya seperti apa gitu. Sebenarnya gerakan pramuka itu mempunyai kurikulum, mempunyai acuan materi yang kita kenal dengan sebutan SKU dan SKK. SKU syarat ketakapan umum, SKK syarat ketakapan khusus. Ini. Saya yakin kalau adik-adik yang aktif di dalam gerakan pramuka di penegak, minimal adik-adik sudah menegak bahasa. Ini minimal. Betul-betul sudah sampai ke penegak bahasa atau sampai ke penegak Garuda. Bagaimana yang saya lihat, Adik Taufik ini sudah menggunakan penegak. Sudah ya Kak ya? Adik Taufik ya? Yang ditunda itu ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, penegak apa, Dik? Penegak laksana, Pak. Nah, penegak laksana. Kalau usianya belum sampai 21 tahun, lanjutkan menjadi penegak Garudanya, Adik. Itu semuanya saja. Nah, di gerak Pramuka Golongan Pandega pun ada SKU-nya. Hanya di Pandega tidak terbagi sebagaimana SKU yang ada di adik-adik bawahnya.
Kalau siaga itu SKU-nya terbagi menjadi 3, yaitu siaga mula, bantu, dan tata. Untuk penggalang, yaitu penggalang ramu, rakit, dan terang. Ada antara dan laksana. Untuk pandega hanya satu, yaitu tidak mempunyai tingkatan-tingkatannya. Ini. Di situ di dalam SKU itulah kurikulum gerakan pandega, materi-materinya di situ. Setelah SKU selesai, maka ada yang namanya SKK, syarat ketentuan khusus yang dipakai, hilangan, dan juga ditetapkan. Mungkin kalau yang sudah pernah atau sudah ini harus ujian laksana ada yang sudah ada PKK yang sudah lulus. Karena syarat untuk dilantik menjadi penegak laksana itu ada beberapa TKK yang harus sudah dikuasainya. Itu. TKK terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Purwa, Madya, dan Utama. Purwa berbentuk lingkaran. Purwa berbentuk lingkaran. Madya berbentuk segi 4 atau kotak, dan Utama berbentuk segi 5. Kecuali untuk siaga. Kalau siaga hanya satu bentuk, yaitu segi 3. Itu. Dari TKK itu sendiri secara bidang terbagi menjadi 5 juga. Ada bidang patriotisme, nasionalisme, dan kebangsaan. Ada bidang kesehatan, ada bidang keterampilan, ada bidang sosial, dan ada bidang patriotisme, kesehatan, sosial, keterampilan, dan seni budaya. Ini. Yang semua itu dibedakan menjadi warna-warna. Ini warna dasarnya. Ini warna dasarnya. Itu. Patriotisme sebagai contoh warna dasarnya merah. Terus kesehatan warna dasarnya hijau. Mohon maaf, putih. Terus warna dasar hijau keterampilan, daya dan yang lain-lain. Nanti adik-adik bisa membuka sendiri atau membaca sendiri di petunjuk pelaksanaan penjelasan SKU dan SK. Itu. Kita lanjutkan. Siapakah yang boleh menguji SKU itu? Yang boleh menguji SKU adalah kakak-kakak pembina gerakan pramuka yang sudah berkualifikasi pembina mahir. Syukur-syukur mahir di golongannya. Ini syukur-syukur, yaitu kalau mungkin siaga ya pembina itu mahirnya mahir siaga. Kalau penggalang ya mahirnya penggalang, pandega mahirnya pandeganya. Untuk diracana ini khususnya dan umumnya di Kabupaten Ponorogo. Setahu saya belum ada pembina yang mahirnya pandega. Sehingga kadang adik-adik Mbak Kristi sekre itu sih. kemudian Jadi orang apa? Kilo sih. atau yang sudah berkualifikasi sebagai pelatih, baik itu pelatih dasar maupun pelatih lanjutan. Itu adik-adik yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan lagi. Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, karena ini sifatnya baru orientasi yaitu mengenal, saya rasa cukup sampai di sini. Nanti saya membuka diri untuk berdiskusi baik itu dalam kegiatan kepramukaan maupun di luar kegiatan kepramukaan. Silakan kalau ada mengalami kebuntuan atau mengalami kesusahan di dalam gerakan pramuka, hadir saja di Sanggar Gerakan Pramuka di Cabang Wonosobo, Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Lengkrang tepatnya. Nah, di sana Sanggar Pramuka nanti di sana sudah ada yang FP, itu dari adik-adik BKT ataupun bisa mengkontrolin saya, atau juga adik-adik datang ke Sanggar Racana kedua. Sanggar Racana kedua itu ada di RT 1 RW 9 Magusari Jagatsari. Itu yang sering ada di Dewan Racana Kedua tempat saya, itu rumah saya nobatkan sebagai Sanggar Racana yang kedua. Itu tempat untuk kita sharing, kita diskusi tentang pramukaan dan nanti akan lebih lanjut lagi, akan disampaikan di materi yang berikutnya, yang sekarang dengan adanya kurikulum 2013 ini, yaitu yang alhamdulillah gerakan pramuka semakin diakui oleh pemerintah dengan diwujudkannya Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010 dan juga telah dimasukkannya gerakan pramuka dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai ekstra wajib gerakan pramuka yang ada di dalam dunia pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Itu nanti ada kalau nggak salah Kak Kanti ya, Kak Kanti yang akan menyampaikan aktualisasi gerakan pramuka, tapi kelihatannya nanti jam sore. Jam 1 yang setelah sholat Jumat. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila dalam memberikan sebuah pengenalan tentang gerakan pramuka ini, terutama di Racana Jogonegoro, kurang berkenan di hati kakak-kakak atau adik-adik sekalian. Selamat bagi adik-adik peserta, selamat bergabung dengan Racana Jogonegoro, selamat bergabung dengan kami di Gerakan Pramuka. Saya titip, jangan berhenti di sini, jangan berhenti melangkah untuk menuju yang lebih baik. Perlu diketahui, pramuka tidak bisa dilihat hasilnya saat ini. Tetapi pramuka akan tahu hasilnya apa setelah kita lulus dari kepramukaan itu, dari organisasi yang kita ikuti itu. Biasanya kita baru akan tahu dan akan melihat, oh dia pendidikan kepramukaannya berhasil atau tidak ketika di dalam masyarakat. Kita kembali ke kehidupan kita di lingkungan masyarakat, itu baru akan kita merasakan, oh ini toh enaknya saya ikut pramuka, oh ini toh hasil dari saya ikut pramuka. Itu. Sehingga jangan berhenti di sini, teruslah berjalan, teruslah menuntut ilmu, mengayuh perahu, karena pendidikan adalah pendidikan kepramukaan adalah long life education, pendidikan sepanjang hayat yang progresif, terprogram dan terencana. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sulung. Terima kasih kepada Kak Sulung yang telah memaparkan materi keraksanaan yang sangat luar biasa. Bisa menambah
pengetahuan kakak-kakak sekalian peserta UPK. Nah, ingat tadi buat pesan dari Kak Sulung, jangan lupa tetap semangat. Buat kalian juga yang pengen menambah wawasan lagi lebih dalam, kalian bisa bermain-main ke sanggar kita di Kuarcep maupun di Sanggar Racana Jogonegoro. Bisa juga main ke rumahnya Kak Sulung. Tadi udah catat kan nomor HP-nya? Udah ya? Nah, habis mungkin cukup sekian untuk materi keraksanaan. Nah, buat resumnya jangan lupa dipersiapkan karena nanti bakalan diminta. Mungkin cukup sekian, apabila ada kesalahan